Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah membahas materi pembelajaran pada bab 1, yaitu gerak pada manusia, gerak pada tumbuhan, dan gerak pada hewan. Dan hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pada bab 2 mengenai gaya dan gerak, yang mana pada poin pertama kita akan membahas mengenai konsep gerak benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam gerak. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam gerak. Yang terakhir, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Langsung saja kita masuk ke materi konsep gerak benda. Nah, pernahkah kalian berpikir apakah yang dimaksud dengan gerak dan bagaimanakah suatu benda bisa dikatakan bergerak? Nah, jadi yang dimaksud dengan gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain apabila jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi ada posisi awal dan posisi akhir saat benda mengalami perubahan posisi. Kemudian macam-macam gerak. Setiap benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak dengan lintasan yang lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang kedua, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dengan lintasan yang berbentuk parabola atau melengkung. Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan yang berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari masing-masing gerak. Yang pertama ada gerak lurus, contohnya itu saat buah jatuh dari pohonnya. Kemudian gerak melingkar itu contohnya adalah gerak kicir angin atau gerak jarum jam. Kemudian yang ketiga, gerak parabola. Contohnya itu ketika seorang anak melemparkan bola basket ke dalam ring. Kemudian, unsur-unsur yang terdapat di dalam gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah total atau panjang lintasan yang ditempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan, perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Contoh soal. Seorang anak berjalan dari titik P menuju ke titik R sejauh 100 meter. Kemudian berbalik arah melewati lintasan yang sama menuju ke titik Q sejauh 40 meter. Tentukanlah jarak dan perpindahannya. Nah, diketahui panjang lintasan dari titik P menuju ke titik R itu adalah 100 meter. Kemudian dari titik R ke titik Q itu adalah 40 meter. Yang ditanya jarak dan perpindahannya.
Nah, untuk mencari jarak, yang mana pengertian jarak ini adalah total atau panjang lintasan yang ditempuh. Jadi di sini kita akan mencari total keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh seorang anak tadi. Nah, jadi panjang lintasan dari titik P ke R ditambah panjang lintasan dari titik R ke Q. Ini 100 meter ditambah 40 meter, didapatlah hasilnya 140 meter. Kemudian untuk mencari perpindahan, nah jadi di sini yang kita cari hanyalah perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, jadi dari sini yang kita cari. Nah, jadinya panjang lintasan P ke R dikurang panjang lintasan dari R ke Q, yaitu 100 meter dikurang 40 meter. Dapatlah hasilnya 60 meter. Kemudian yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Jika dirumuskan, V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Dirumuskan, V sama dengan delta S per T. Nah, contoh soal. Seekor kanguru bergerak dari titik A ke titik B sejauh 20 meter, kemudian berbalik arah kembali ke titik A melewati lintasan yang sama. Dan total waktu yang diperlukan untuk itu adalah 20 sekon. Hitunglah kecepatan dan kelajuannya. Diketahui, panjang lintasan dari titik A ke B itu adalah 20 meter. Kemudian tadi kan dia berbalik arah lagi dari titik B ke titik A itu sejauh 20 meter. Dan waktunya tadi adalah 20 sekon. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan dan kelajuannya. Nah, untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak per waktu. Nah, kita jumlahkan total lintasan yang ada. Lintasan dari titik A ke B 20 ditambah dari titik B ke A sama dengan 20. Jadi 20 tambah 20 dibagi waktunya 20 sekon. Dapatlah 40 dibagi 20. Jadi coret. Dapatlah hasilnya 2 meter per sekon. Kemudian untuk mencari kelajuan, rumusnya adalah perpindahan per waktu. Nah, karena tadi dia kembali ke titik awal, maka tidak ada perpindahan. Jadi perpindahannya 0 dibagi waktunya 20. Dapatlah hasilnya 0. Kenapa 0? Karena dia tidak mengalami perpindahan. Yang ketiga, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap pada rentang waktu tertentu, di mana kecepatan gerak benda cenderung akan berubah sesuai kondisi benda bergerak dan juga keadaan lintasan. Yang ketiga, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap pada rentang waktu tertentu, di mana kecepatan gerak benda cenderung akan berubah sesuai dengan kondisi benda bergerak dan juga keadaan lintasan.
Contoh soal. Dalam suatu lomba karapan sapi, sepasang sapi berhasil menempuh lintasan sepanjang 100 meter dalam waktu 10 detik. Kelajuan pasangan sapi tersebut sebesar. Diketahui panjang lintasan yang ditempuh oleh sepasang sapi itu tadi adalah 100 meter dalam waktu 10 detik. Dan yang ditanya adalah kelajuan pasangan sapi tersebut. Nah, untuk mencari kelajuan tadi rumusnya adalah jarak per waktu. Nah, diketahui tadi jaraknya adalah 100 meter, kemudian waktunya adalah 10 sekon. Jadi 100 meter dibagi 10 sekon. Nah, didapatlah hasilnya 10 meter per sekon. Jadi, kelajuan pasangan sapi tersebut adalah 10 meter per sekon. Yang keempat, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai tetap atau konstan. Nah, jadi dari waktu ke waktu kecepatan bendanya berubah. Jika kecepatan benda bertambah, maka GLBB dipercepat. Jika kecepatan benda berkurang, maka GLBB diperlambat. Dan percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Apabila dirumuskan, maka A sama dengan delta V per delta T. Nah, untuk mencari delta V, kelajuan akhir dikurang dengan kelajuan awal. Dan untuk mencari delta T, waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Oleh karena lampu lalu lintas menyala merah, pengemudi mobil menginjak rem sehingga mobil berhenti setelah 5 sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, diketahui dari soalnya sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Berarti ini kelajuan awalnya atau V0-nya 30 meter per sekon. Kemudian kelajuan akhirnya 0. Selanjutnya, pengemudi mobil menginjak rem sehingga mobil berhenti setelah 5 sekon. Nah, ini berarti waktu akhirnya 5 sekon. Nah, waktu awalnya 0 karena tidak ada kan. Yang ditanya adalah percepatannya. Nah, untuk mencari percepatan, rumusnya kelajuan akhir dikurang kelajuan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, kelajuan akhirnya 0 dikurang kelajuan awalnya 30 dibagi waktu akhirnya 5 dikurang waktu awalnya 0. 0 dikurang 30 dapatnya min 30 dibagi 5 dikurang 0 dapatnya 5. Nah, min 30 dibagi 5 dapat hasilnya min 6 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan mobil tersebut adalah min 6 meter per sekon kuadrat. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dan untuk pemberian tugas ataupun kuis akan dikirim melalui Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.